Mei, aku menunggumu di luar bagian rawat inap. Bisa keluar sebentar? Oke. Ayah. Temanku datang mencariku. Aku harus turun dan bicara dengannya. Akan segera kembali. Sebentar lagi, jangan khawatir tentangku. Apa yang terjadi? Mei, Katakan dengan jelas. Ayahku sudah menungguku. sebenarnya. Ketika dokter menyebutkan tentang transplantasi ginjal, aku pertama kali mempertimbangkan ginjalku sendiri. Aku ingin mendonorkan ginjalku untuk ayahku. Karena aku adalah anaknya. Akan ada peluang yang lebih besar. Tapi baru ketika aku melakukan tes kecocokan. Aku tahu aku bergolongan darah AA. Dan ayahku bergolongan darah OO. Jadi tidak ada hasil yang cocok. Tapi ibuku bergolongan darah BB. Jadi golongan darah O dan BO tidak bisa menghasilkan anak bergolongan darah AA. Mengerti? Sepanjang jalan, semua orang menganggapnya wajar bahwa aku adalah anak keluarga O. Aku juga tidak pernah meragukan hal ini. Jadi kali ini, ketika aku menjemput Durwonan dari Thailand, aku hanya melakukan tes DNA dia dan ayahku DNA. Tapi aku tidak pernah terpikir untuk melakukan tes DNA aku dan kamu. Mei, aku bukan kakakmu. Kita tidak memiliki hubungan darah. Aku selalu menahan diriku sendiri. Aku berkata pada diriku bahwa aku tidak boleh merindukanmu. Meskipun aku tahu kita tidak bisa bersama sepanjang hidup kita. Meskipun aku tahu kamu adalah kakakku. Aku tidak bisa menahan diriku memikirkanmu setiap hari. Sekarang kamu sudah bertunangan. Aku juga sudah memutuskan
untuk menerima paman kecil Li. Kamu tiba-tiba datang padaku. Kamu bilang padaku, kita tidak ada hubungan darah. Dan kamu bukan saudaraku. Kamu mau aku bagaimana? Kamu mau apa untuk kita? Wu Yang. Kita tidak bisa egois seperti ini. Aku tidak mencintai Susiu, tidak pernah. Meskipun aku mencoba untuk menurunkanku dan membuat diriku mencintainya. Aku sadar aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya memikirkanmu. Aku tahu aku sangat egois seperti ini. Dan aku merasa bersalah pada Siu. Tapi aku tidak ingin membohonginya seumur hidupku. Kita harus jujur. Dengan hati kita di depan cinta. Benar kan? Kamu tidak mencintai Li Dong kan? Dan kamu belum bilang iya padanya kan? Mei iya. Ketika aku tahu kamu bukan saudariku. Kamulah yang ada di pikiranku. Setelah waktu yang lama. Aku akhirnya merasa tenang. Mei iya. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak bisa menjadi diriku tanpamu. Aku ingin menikahimu. Aku tidak bisa terlalu peduli. Aku egois. Kamu yang ingin aku bagi hidupku. Hanya kamu. Kita saling memiliki. Dan saling mendukung. Baik dalam suka maupun duka. Dalam sakit maupun sehat. Dalam kaya maupun miskin. Kita akan saling mencintai dan menghargai. Sampai maut memisahkan kita. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Kita akan menghadapinya bersama. Aku akan beritahu orang tuaku. Kamu adalah satu-satunya yang ingin kujadikan istri dalam hidupku. Kamu adalah orang yang akan kugunakan seluruh hidupku untuk melindungi. Kamu adalah orang yang ingin kujadikan pendamping, bahkan jika aku harus meninggalkan keluargaku. Kamu tidak bisa.
Kamu harus menghapus kalimat terakhir itu. Kamu tidak boleh meninggalkan keluargamu kapanpun itu. Aku tidak mengharapkanmu melakukan hal bodoh seperti itu untukku. Oke. Maksudmu, Ou yang adalah anakmu. Untuk membalas dendam pada Changlin, aku dan Chen Zhe bekerja sama dengan preman di Thailand dan merencanakan kasus penculikan itu. Aku juga menyuruh penculik itu untuk membunuh semua sandera, termasuk Chen Zhe. Aku hampir membunuh anakku dan anak perempuanmu. Yimin. Apa itu takdir? Kita tidak bisa melawannya. Aku mencintai Xia Yue, tapi Xia Yue mencintai Changlin. Kamu dan Qiyun sangat mencintai satu sama lain. Tapi pada akhirnya, dia menikah dengan Changlin dan menjalani hidup mereka. Aku telah membesarkan anak Changlin dan Xiaoyu. Sementara itu, Changlin membesarkan anakmu dan Qiyun. Pada akhirnya, tidak ada yang mendapatkan lebih banyak, dan tidak ada yang kehilangan lebih banyak. Menurutmu tidak begitu. Tapi aku telah melakukan banyak hal bodoh. Betapa bodohnya aku ini. Terima kasih Lin. Terima kasih karena tidak membongkarku dan memberiku kesempatan untuk menyerahkan diri. Yimin, kamu benar-benar berpikir begitu. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Aku pantas mendapatkan hukuman. Yimin, sebagai sahabat terbaikmu, aku ada di pihakmu. Sahabat terbaikku, jika ada kesempatan lagi, kita akan bertemu lagi. Halo. Presiden, Chen Zhe datang ke perusahaan kita untuk mengganggu adikmu. Lalu menculiknya. Apa? Chen Zhe menculik adikmu. Sekarang dia sudah dikepung polisi. Oke, kirimi aku petanya. Baiklah. Ada apa? Chen Zhe menculik adikku.
Kak berhenti memukul tas itu. Kamu sudah melakukannya selama 2 jam. Kamu akan kelelahan jika terus melakukannya. Kak berhenti memukulnya. Tanganmu berdarah. Bisakah kamu berhenti? Berhenti. Sudah cukup. Kalau kamu begitu hebat, kenapa kamu tidak memukulnya tadi? Kenapa kamu tidak bilang padanya bahwa kamu tidak setuju? Kenapa kamu harus menangani semuanya sendiri? Maya bukan seseorang yang dia tidak inginkan sebentar, lalu ingin lagi di saat lain. Tidakkah kamu mengerti? Kak, kamu sangat mencintai Maya. Apa kamu ingin menyerah? Dengan bersikap seperti ini, kamu tidak bisa menyerah padanya. Bersama-sama kita bisa memenangkannya, oke? Bagaimana kamu tahu bahwa Maya akan memilih Ouyang? Kamu belum bertanya padanya. Kamu belum mendengarnya memberitahumu. Bagaimana kamu bisa menyerah? Bagaimana kamu bisa menyerah padanya? Kak, jangan seperti ini. Jangan seperti ini, oke? Kita akan merebutnya kembali sekarang, oke? Kita akan merebutnya kembali sekarang. Kita akan pergi sekarang. Tidak. Ketika meninggalkan seseorang, kamu harus tetap sopan, kan? Dia tak pernah mencintaiku.
Kau senang sekarang? Sekarang kau puas. Kenapa kau tidak mendengarkanku? Segala sesuatu yang kulakukan dari awal hingga akhir. Kulakukan demi kebaikanmu sendiri. Aku yang membuatmu jadi presiden. Apakah aku salah? Apakah aku salah soal itu? Kenapa kau tidak mendengarkanku? Baiklah, kau tidak mau jadi presiden. Aku akan menemanimu menjalani hidup kita. Tapi kenapa kau pergi? Kenapa kau meninggalkanku? Kenapa kau tidak bisa menjadi gadis baik dan menemaniku? Anak kita sudah tiada, apakah kau bahagia sekarang? Aku minta sedikit uang padamu. Kau bisa saja memberikannya padaku. Kenapa kau membuatnya seperti ini? Kenapa kau membuatnya begitu? Apakah kau puas? Sudahlah. Aku lelah sekarang. Orang-orang sepertimu. Dan Ouyang tak akan mengerti perasaan jenis kita. Aku lelah. Aku ingin bertemu ibu dan ayahku. Aku belum makan bersama mereka sejak kecil. Betapa kasihan anak seperti itu. Pikirkan anak kita. Bagaimana kalau kita turun untuk makan bersamanya? Polisi, aku saudara Sandra itu. Di mana mereka sekarang? Ikuti aku. Captain John, dua orang ini adalah keluarga Sandra. Polisi, aku saudara Sandra itu. Kakakmu masih aman sampai sekarang. Chen He. Ada apa yang mengganggumu? Bicaralah denganku, oke? Kita tidak perlu membuat keributan seperti ini. Apa yang kau inginkan? Katakan. Jika ada sesuatu yang bisa kami berikan padamu, kami akan berusaha semampunya. Chen He. Bisakah aku ke sana dan berbicara denganmu? Aku akan membunuhnya jika kamu mendekat. Hei, ini aku Lin Meya. Jangan lakukan hal bodoh. Tidak ada yang boleh masuk. Jangan khawatir, hanya aku. Aku akan masuk. Aku akan berbicara denganmu, oke? Tidak, kamu tidak boleh ke sana. Itu terlalu berbahaya. Siapa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Polisi. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Aku jamin padamu bahwa Chen Zhe tidak akan menyakitiku. Jangan khawatir. Yang penting untuk menyelamatkan adikmu. Biarkan aku ke sana. Tidak, aku akan ikut denganmu. Yang jika kamu ke sana sekarang, kamu akan membuat Chen Zhe lebih marah. Dengarkan aku. Cobalah berikan apa yang dia inginkan. Jangan memancing emosinya. Jika kamu bisa, ajak dia keluar dari belakang mobil. Meia. Kamu harus kembali dengan selamat. Kamu tahu kan? Xia Zhe, ini aku. Xia Zhe. Jangan terburu-buru. Kamu katakan padaku apa yang kamu inginkan. Aku di sini untukmu. Lepaskan kakak Ourui. Lepaskan dia, aku akan tinggal. Bagaimana kalau aku di sini bersamamu? Meia. Maafkan aku. Aku telah merusak perasaan kita selama 20 tahun. Karena hari terakhirku, aku bisa melihatmu sekali lagi. Untuk meminta maaf padamu.
Tidak ada penyesalan lagi. Xiaze. Aku rasa kamu tidak perlu melakukan ini. Apapun yang terjadi, itu bisa diselamatkan. Tapi jika kamu benar-benar mati, tidak ada yang akan bertahan. Tidak ada yang bertahan sekarang. Tidak ada. Maya, aku lelah. Aku tidak mau menjalani hidup yang setiap pagi aku bangun untuk menghitung orang lain. Aku melakukan banyak hal buruk. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Ini takdirku, aku menerimanya. Ini akhirku. Aku tidak akan keluar dari ini. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, Xiaze. Kamu bisa. Percayalah, kamu bisa. Xiaze. Kamu ingat pertemuan pertama kita di panti asuhan. Itu perjalanan pertamaku ke tempat asing. Aku takut. Tidak ada yang ramah padaku. Aku bersembunyi di sudut, menangis. Kamulah yang datang padaku untuk berbicara dan menemaniku sepanjang sore. Kamu membuatku bahagia, melindungiku, dan tidak membiarkan siapapun menggangguku. Kamu merawatku seperti kakak laki-laki. Xiaze, itulah dirimu yang sebenarnya. Di hatiku, kamulah seperti ini. Xiaze, jangan kamu ganggu kakak Orui. Berhenti! Berhenti! Aku mohon jangan bergerak. Xiaoze, aku mohon padamu. Aku mohon tenanglah. Aku mohon. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali. Kamu tidak tahu apa yang kulakukan. Aku membunuh seseorang. Kunta dibunuh oleh saya. Penculikan Ouyang direncanakan oleh saya. Paman Lin jatuh dari tangga. Pada hari itu juga. Xiaze, saya menyaksikan pertumbuhanmu. Saya selalu memperlakukanmu seperti anak kandung saya sendiri. Saya tahu kamu pada dasarnya tidak jahat. Kamu hanya terpengaruh oleh kepentingan. Hentikan sekarang, sebelum sesuatu terjadi. Saya akan membawamu ke polisi, oke? Sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali untuk saya. Bagaimana bisa? Tidak pernah terlambat, semuanya tidak terlambat. Tenang saja. Saya tidak akan member Hu Sai Pa Pon Tenteng ini. Saya akan membawamu dan Xiao Ya keluar dari kota ini untuk memulai hidup baru di luar. Ayo pergi. Ini saya. Ini kesalahan saya. Saya membiarkannya pergi. Saya tidak menahannya. Saya membiarkannya jatuh. Ini kesalahan saya. Saya tidak bisa kembali sekarang. Maaf. Saya tidak bisa. Jangan kamu bergerak. Ayah saya tidak mengatakan itu. Setelah ayah saya bangun, saya bertanya padanya apa yang terjadi hari itu. Karena apa kamu jatuh dari atas tangga? Dia memberitahu saya. Dia tidak sengaja jatuh dari atas tangga. Xiaze di hatinya. Kamu selalu anaknya.
Kamu hanya sementara terpengaruh oleh kepentingan, dan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kamu masuk ke jalan yang salah. Tapi yang paling penting adalah kamu harus kembali. Kami semua percaya padamu. Saya percaya kamu orang baik. Kami ingin memberimu kesempatan. Xiaze, saya memohon padamu. Kamu tidak bisa melakukan hal yang salah lagi. Kamu keluar sekarang dan mengaku ke polisi. Mereka pasti akan membebaskanmu. Hanya jika kamu mau. Aku dan ayahku, kami selalu keluargamu. Kami akan menunggumu untuk kembali dan menemanimu. Di hatiku, aku tidak pernah menyerah padamu. Kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Kakak. Apakah semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Cepat pergi dari sini, cepat. Bergegas pergi. Aku akan menghadapi semuanya bersamamu. Pergi cepat. Meiya. Semuanya baik-baik saja sekarang.
Ouyang. Masalah antara kita. Aku belum menjelaskannya dengan jelas kepada Paman Li. Aku sudah menjelaskannya kepadanya sebelum aku datang kepadamu. Meya. Aku tahu kamu pasti sedang bimbang sekarang. Tidak tahu bagaimana menghadapiku. Kamu tidak perlu. Kalian akhirnya bersama. Kalian harus menghargainya. Aku masih Paman Li kalian. Semoga kalian semua bahagia. Dan aku akan pergi sebentar. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan kembali ke Prancis besok. Meya. Ouyang. Terima kasih telah mengantarku hari ini. See you. Maaf. Aku yang seharusnya mengatakan itu. Aku tahu kalian bersama. Tapi aku tidak menyerah. Meya. Bisakah kita menjadi sahabat lagi?
Gelang tangan ini untuk sahabat. Aku akan selalu memakainya. Semoga kalian berdua bahagia. Ini kacang tanahmu. Dan kacang hijau. Sebentar lagi. Ayah ada menu tambahan? Ya di sana. Bagus. Coba lihat dulu. Oke. Paman Lin, Lidong. Ini rekomendasi koki kami. Tenang saja, semuanya segar. Ya, kamu bisa tenang. Kami punya bahan segar di sini. Saya mau satu. Hidangkan kentangnya. Kamu mau bir? 1 botol. Ayah, ini yang dipesan tamu-tamu itu. Bagus. Nak, kita perlu pesan. Kamu kemana saja tahun ini? Kami semua mencarimu. Kami meneleponmu dan kamu tidak menjawab. Kami sangat khawatir padamu. Maaf. Saya tidak bermaksud melewatkan panggilanmu. Tidak ingin membuatmu khawatir. Saya hanya menemukan sudut dunia. Di sini tidak ada yang mengenal saya. Saya menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Menghilangkan kekhawatiran. Memikirkan kembali sesuatu. Sekarang saya sudah mengerti semuanya. Bisa dibilang bangkit kembali dengan darah. Paman Li sudah kembali. Maaf. Saya sudah menyimpan 3 kata itu. Untuk waktu yang lama. Yang bisa saya ucapkan. Di depan. Dan padamu. Meya. Saya sudah bilang sejak dulu. Jika suatu hari kamu benar-benar menemukan kebahagiaanmu sendiri, saya akan melepaskanmu. Dan semoga kamu bahagia. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu berpikir bahwa aku adalah seseorang yang hanya bisa bertemu dengan cinta. Tapi setelah mengenalmu, kamu membuatku percaya bahwa aku masih bisa mencintai seseorang. Itu luar biasa.
Jadi kamu tidak perlu mengatakan maaf padaku. Benar kan? Kembali ke pemilik aslinya. Aku sudah pindah dari rumahmu. Kalau bukan karena Aoyang yang memberitahuku, aku tidak akan pernah tahu. Rumah itu bukan milik temanmu. Itu milikmu. Paman Li, kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak bisa membalasnya. Semuanya ada di hatiku. Terima kasih. Bagus. Jika suatu hari Ouyang berani mengganggumu, kamu harus memberitahuku. Aku masih Paman Li Mu. Aku akan ada untukmu. Untuk memukulnya sampai dia tidak berani mengganggumu lagi. Aku belum ke hotel kita. Setelah 1 tahun, aku harus pergi melihatnya. Jangan-jangan Li Weiwei menutupnya. Baiklah, lakukan dengan santai. Aku akan kembali untuk melihat. Meiya. Kamu sudah dewasa sekarang. Semoga kamu bahagia. Selamat datang di kemenangan Tuan Li. Selamat datang di kemenangan Li. Kenapa harus seremonial begitu? Kakak kamu hebat. Meninggalkan semua kekacauan. Padaku? Tidakkah kamu khawatir? Kamu tidak menutup toko kita. Aku sudah puas. Itu sudah cukup baik.
Saya sudah lama tidak kembali. Kerja keras sini orang. Jangan bilang begitu. Minum teh dulu Pak Li. Terima kasih. Su Zijie. Bagaimana kamu bisa jadi pelayan di rumah kami? Hai Pak Li. Ruonan. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa kamu akan jadi pelayan di rumah kami? Wei, apa yang kamu utak-atik? Aku tidak melakukan apa-apa. Setelah kamu pergi toko kekurangan orang, aku mengadakan wawancara. Dan mereka datang. Keadaan berbeda untuk Ruonan. Ruonan adalah putri keluarga Ou. Dia rela menurunkan martabatnya untuk jadi pelayan di toko kita. Apa salahnya jadi pelayan? Bukankah Wei putri keluarga Li? Dia selalu bekerja sebagai pelayan di sini. Itu tidak sama. Ini aturan keluarga kita yang ditetapkan oleh kakek. Aku sudah pindah dari keluarga Ou. Ternyata kalian menyediakan tempat tinggal di sini, baguslah. Dan aku datang. Pak Li, meskipun Ruonan adalah putri keluarga Ou, sebenarnya dia liar. Liar melebihi imajinasimu. Pikirkan apapun yang bisa kamu bayangkan. Apa rasa sakit yang tak bisa ditanggung Ruonan? Apa kesulitan yang tak bisa dipikul Ruonan? Tidak, pasti tidak. Dia gadis yang tangguh. Su Zijie. Kalau kamu tidak bisa bicara dengan jelas, diam saja. Aku suka gadis-gadis tangguh. Saudara, aku sekarang punya teman baik lainnya. Namanya Du Ruonan. Kamu tidak tahu dia benar-benar kuat. Di Thailand, dia turun dari langit dengan rantai besi. Rapi dan cepat, dia melumpuhkan para penculik. Dan karung kentang di dapur kita. Kamu tahu kan? 2 karung. Dia pasti bisa membawanya dari mobil. Aku sangat mengaguminya. Itu karena kamu tidak melihat. Ruonan bertinju di atas panggung. Takeda. Bunga narsisus yang mekar di air. Lemah seperti kamu. Siapa yang kamu maksud? Olanji lagi. Aku salah. Coba ini. Semuanya makanlah lebih banyak. Daging sapinya enak, Kak. Kepitingnya jauh lebih enak daripada buatanmu. Wei, coba ini. Ayah jangan sibuk sendirian kemari dan makanlah. Tanpamu tak ada aku hari ini. Terima kasih. Sama-sama ini tugasku. Nih, Meiya. Kenapa kamu duduk saja? Bukankah kamu akan bersulang denganku? Sama-sama. Terima kasih. Enak tidak? Apa aku juru masak yang baik atau tidak? Baik. Oh Yang. Ini untukmu. Saudara baik, semoga semuanya lancar untukmu. Persahabatan ada di hatiku. Dan di dalam anggur ini, Mengingatkanku pada masa muda kita. Usia yang sama seperti saat itu. Betul kan? Ya. 2 saudara tuaku. Melalui badai dan hujan. Mirka berjuang demi hijab Mirka. Dan akhirnya, satu sudah pergi, satu lagi di penjara. Aku yang tersisa. Meski sempat pingsan, yang bangun masih bisa menjalankan kedailku. Ya. Ayah, apa yang sedang kamu bicarakan? Bahagia seperti sekarang ini, mengapa tidak membicarakan sesuatu yang menyenangkan? Bagus. Maksudku, sebagai manusia, kita tidak ingin menjadi kaya raya, tapi merasa tidak malu. Keamanan adalah hal yang sebenarnya. Benar kan? Ini. Mari kita bersulang untuk hati nurani yang bersih. Oke, ini bersulang. Bersulang. Ini duduk. kemudian aku akan berbagi denganmu sebuah kalimat. Ini adalah yang dikatakan oleh ayah kandungku sebelum dia menyerahkan diri kepada keadilan. Kuharap aku bisa mencapainya dalam hidupku. Dia bilang menjalankan bisnis membutuhkan kredibilitas. Berteman membutuhkan ketulusan. Jatuh cinta membutuhkan kesetiaan. Membesarkan anak membutuhkan kebersamaan yang lama. Bagus untuk kredibilitasnya, ketulusannya, kesetiaannya, dan kebersamaan yang lama. Mari kita minum lagi untuk kalimat ini. Bagus dikatakan dengan baik. Berselang. Bersulang-bersulang. Meiya, kamu sebaiknya menyerahkan Stan kepada Paman Lin dan Tudou, karena kita semua tidak ingin bakatmu terpendam. Departemen Penelitian Grup O
sebenarnya berada di Suzhou, tapi kami menyiapkan ruang penelitian khusus untukmu. Aku dan Ou yang ingin mengundangmu dengan tulus sekarang untuk bekerja di grup Ou. Apakah kamu bersedia? Terima kasih Kakak Ourui. Terima kasih. Luar biasa. Ouyang, kenapa kamu mengadakan pertemuan hari ini di sini? Ouyang bilang, dia ingin membuka kembali panti asuhan. Setelah apa yang kita lakukan beberapa hari ini, semua formalitas sudah selesai. Hari ini. Besok mulai, panti jompo resmi dibuka dan dihias. Hebat. Aku ingin berbagi kabar baik ini denganmu. Bahwa kita berkumpul di sini untuk merayakan. Sebenarnya ini bukan satu-satunya alasan aku di sini. Ada hal lain yang lebih penting. Apa? Meiya, Bagaimana keadaannya? Meiya. Aku dulu menggunakan akting burukku untuk mendapatkannya kembali di depanmu. Meskipun aku pernah memintamu menikahiku, tetapi setelah itu, kita mengalami banyak lika-liku. Aku senang dan bersyukur bahwa kita masih sangat mencintai. Jadi, aku akan melamar di depan semua orang. Padamu lagi. Tempat yang sama. Cincin yang sama. Yang menandakan cintaku yang konsisten padamu. Meiya. Maukah kau menikahiku? Aku tidak mendengarmu. Kami juga tidak. Meiya, maukah kau menikahiku? Aku mau. Satu ciuman. Satu ciuman. Kau yang terburuk. Satu ciuman, satu ciuman, satu ciuman.